Saat ini Kabupaten Purwakarta masih mengalami curah hujan yang cukup tinggi, yang tentunya berpotensi memicu terjadinya bencana alam. Lalu langkah mitigasi apa yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta? Saat ini di samping saya sudah hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta, Bapak Yudi Herdiana Suhendar. Assalamualaikum Bapak, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Kumaha Bapak, hari ini damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak berbicara tentang cuaca yang ekstrim di Kabupaten Purwakarta. Lalu upaya pencegahan apa sih Pak yang dilakukan BPBD di tengah musim seperti ini? Nah, baik. Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada semuanya, ya termasuk kepada masyarakat Purwakarta, bahwasanya kami di BPBD Purwakarta ini terhitung masih relatif baru. Kalau berbicara umur, kita baru 100 harian ya BPBD ini terbentuk. Kaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak, saya dapat menyampaikan bahwa upaya yang telah kami laksanakan dalam pencegahan dikaitkan dengan cuaca ekstrim hari ini, ya, sesuai dengan perkiraan BMKG bahwa Purwakarta, Jawa Barat secara umum itu masuk dalam ranah cuaca hidrometeorologi. Ya, kita ketahui bahwa selama ini banyak hujan yang intensitasnya tinggi. Kemudian hujan itu pun tidak bisa kita perkirakan. Pagi cuaca panas, ternyata siang malah hujan besar sampai sore. Nah, upaya yang kami laksanakan dalam pencegahan cuaca ini, salah satunya kami selalu berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), karena mereka senantiasa mengupdate peringatan dini berkaitan dengan cuaca ini. Ya, kami jadi upaya pencegahannya kami selalu mengupdate dan kami menginformasikan kepada masyarakat kaitan dengan cuaca yang terjadi khususnya di Purwakarta. Gitu. Kemudian juga kami melakukan identifikasi dan pendataan potensi bencana apa saja yang terjadi di Purwakarta. Ya, jujur saja bahwa potensi bencana di Purwakarta memang cukup tinggi dan kami beserta teman-teman melaksanakan pendataan dan identifikasi itu sesuai dengan kejadian yang ada di wilayah Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya upaya lain kami berusaha melaksanakan ketahanan sosial masyarakat. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ketahanan sosial ini? Kami membentuk relawan bencana. Ya, relawan bencana ini berasal dari unsur masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta. Misalnya dari unsur Karang Taruna atau dari unsur Satlinmas, termasuk juga mungkin potensi-potensi yang ada di masyarakat Purwakarta, barangkali itu. Oke Pak, kan beberapa waktu kebelakang juga cukup banyak bencana yang menghadapi Purwakarta ya. Betul. Nah, sejak awal tahun 2022, Purwakarta sudah ada berapa bencana sih Pak yang tercatat? Oke, kaitan bencana yang terjadi, saya berbicara di tahun 2022 saja ya, ya Mbak ya, karena tadi BPBD baru terbentuk di awal tahun 2022. Kejadian bencana yang tercatat di kami itu ada 41 kejadian bencana. Ya, kalau saya boleh rinci, kejadian bencana itu terdiri dari pohon tumbang, angin puting beliung, kemudian longsor atau pergerakan tanah, banjir, kebakaran hutan lahan, termasuk ada TPT atau bangunan yang ambruk. Itu kurang lebih yang tercatat sampai hari ini sejumlah 41 kejadian bencana. Sejak awal tahun 2022. Betul. Cukup banyak ya Pak. Nah itu mayoritas apa sih Pak, kejadian apa? Kalau berbicara mayoritas dari segi jenis bencana, saya dapat menyampaikan berdasarkan data yang kami miliki itu ada di longsor atau pergerakan tanah. Karena tadi 65% wilayah Kabupaten Purwakarta itu berada di dataran tinggi atau perbukitan. Lalu langkah pertama apa sih Pak yang dilakukan BPBD sendiri ketika mendengar kabar adanya bencana? Langkah pertama apa yang dilakukan? Jadi kami berkoordinasi dengan instansi terkait. Manakala misalnya kami menyimpulkan bahwa bencana tersebut berskala besar. Contoh koordinasi yang kami laksanakan misalnya pada saat terjadi longsor
yang longsorannya itu menutup badan jalan. Belum lama ini saya contohkan misalnya yang terjadi di wilayah PJB Cirata. Longsor itu menutup badan jalan. Sehingga saat itu kami menilai bahwa kita memerlukan koordinasi teknis dengan siapa saja. Yang pertama yang saya laksanakan, karena itu dalam ranah wilayah PJB Cirata, kami berkoordinasi dengan pihak PJB Cirata. Apa yang dikoordinasikan? Karena di sana tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penanganan manual. Manual itu maksudnya hanya bermodalkan cangkul, bermodalkan sekop. Kenapa? Timbunan lumpurnya sangat banyak. Sehingga kami menganggap itu memerlukan penanganan dengan alat berat. Alat berat yang memiliki siapa tadi? PJB. Ya alhamdulillah dengan koordinasi semuanya bisa kita laksanakan dan bisa kita atasi. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau untuk area rawan di Kabupaten Purwakarta itu daerah mana aja sih Pak? Area rawan bencana. Iya, area rawan bencana. Baik, mungkin perlu kami sampaikan bahwa area rawan bencana sesuai dengan data atau peta pergerakan tanah yang dikeluarkan oleh BMKG, secara umum bahwa Purwakarta di 17 kecamatan ini memiliki potensi menengah ke tinggi dalam konsep bencana pergerakan tanah. Berdasarkan tadi dari peta rawan bencana yang dikeluarkan BMKG. Nah, secara umum lagi potensi bencana yang dimiliki oleh Purwakarta juga memang cukup tinggi. Kami saat ini memiliki dokumen KRB, kajian resiko bencana, yang memang belum semuanya kita kaji. Yang kita kaji dalam KRB yang kita miliki berdasarkan kejadian yang sering terjadi, baru 3 saja yang kita kaji, yaitu bencana kekeringan, kemudian bencana karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, dan yang terakhir bencana longsor. Kita sudah memiliki data KRB dan di sana ada data wilayah-wilayah Kabupaten Purwakarta yang berpotensi tinggi, menengah maupun rendah. Kita sudah ada dalam dokumen yang kita miliki. Nah, untuk yang menengah tinggi ini yang sangat rawan sekali kan ya Pak? Betul. Titik-titik mana saja di Kabupaten Purwakarta? Betul. Dari bencana yang kita alami selama ini, ada beberapa titik atau kecamatan yang berpotensi tinggi, yaitu yang pertama Sukatani, kemudian Pondok Salam, terus Darangdan, Bojong, Wanayasa, dan Sukasari. Gitu. Pak, apakah ada faktor lain selain karena memang cuaca saat ini? Ada faktor lain nggak sih Pak yang menyebabkan terjadinya bencana, apalagi longsor yang sangat banyak sekali ya Pak? Betul. Ya memang ada. Artinya faktor lain yang menyebabkan bencana alam ini di luar cuaca. Itu barangkali ya Bu ya? Iya. Saya bisa menyebutkan contoh, misalnya selama ini ada alih fungsi lahan. Itu alih fungsi lahan yang tadinya katakanlah berada tegakan pohon yang kuat, beralih fungsi lah. Misalnya sekarang menjadi mungkin perumahan atau mungkin pohon-pohon yang tidak kuat menahan tanah. Kayak pohon pisang. Itu yang terjadi kemarin di Cirata itu perkiraannya ke sana. Kenapa? Karena di sana tidak ada tegakan yang kuat pohonnya, yang ada pohon pisang. Sehingga pada saat intensitas hujan tinggi, tanah itu tergerus dan longsor ke bawah. Itu. Kemudian juga kita mengetahui ada penebangan liar. Itu juga sama, ya. Itu mempengaruhi terjadi bencana. Dan yang paling penting juga kaitan dengan kesadaran manusia. Ya saya contohkan ya, kaitan dengan kebakaran hutan lahan. Kadang-kadang tadi ada yang merokok, dibuang sembarangan, menimbulkan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Purwakarta. Ya, kurang lebih seperti itulah. Pak, kalau misalkan nih di suatu daerah itu terjadi bencana, bagaimana cara masyarakat menghubungi BPBD Pak? Oh iya, betul. Dan ini juga kami berharap sekali kepada teman-teman semua dari media, ya, karena harus saya jelaskan bahwa namanya pengurangan risiko bencana itu bukan semata-mata tugas kami, tugas pemerintah. Nah, dalam dunia penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana ada yang namanya pentahelik. Mungkin Mbak belum tahu, pentahelik itu merupakan kolaborasi atau kerjasama atau sinergitas antara 5 unsur. Yang pertama pemerintah, kemudian masyarakat ya sebagai akselerator, pemerintah sebagai regulatornya, kemudian dunia usaha
ya sebagai pendorongnya. Yang keempat itu ada media. Ini teman-teman semua, media sebagai pengganda, sebagai publisitas. Dan yang terakhir adalah medis, gitu. Itu yang disebut dengan pentahelik. Oke. Untuk ada nomor tertentu nggak sih Pak, biar masyarakat tuh mudah menghubungi pihak BPBD? Ya, nah kaitan dengan informasi kalau terjadi bencana, masyarakat bisa menyampaikan kepada kami itu di call center kami yang memang sudah kita sampaikan sih. Hanya barangkali mungkin tidak semuanya tahu. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya sampaikan saja ya, nomor yang bisa dihubungi pada saat terjadi bencana itu adalah di 0811 440 117. Ya. 117 ini merupakan nomor pusat pengendalian operasi di BNPB, dan ini kita adopsi menjadi sebuah nomor call center kita. Nah, di samping itu saat ini masyarakat sudah memiliki media sosial masing-masing, sehingga kami pun bisa berinteraksi melalui media sosial. Kita punya Facebook, ya, kita punya Instagram, dan kita juga punya Twitter. Silakan tinggal dicari saja BPBD Purwakarta, dan nanti silakan untuk meng-add untuk ya tadi supaya bisa berinteraksi. Oke. Baik, sangat luar biasa sekali ternyata tugas dari BPBD, walaupun terbilang baru, tapi ternyata tugasnya sudah cukup banyak ya. Terhitung dari sejak awal 2022 sampai saat ini saja bencana luar biasa, sudah ada sekitaran 40. Oke. 41 kejadian bencana. Oke, lalu sebenarnya visi misi apa sih yang dimiliki BPBD Kabupaten Purwakarta? Tapi sesaat lagi, tetap di Bincang-Bincang. Kembali lagi dalam program Bincang-Bincang Diskominfo Channel, masih bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta. Baik Bapak, berbicara tentang badan baru, tadi juga sempat disinggung, apa sih Pak visi misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta ini, dan apa target di tahun 2022? Nah, baik, dapat saya ulang kembali bahwa BPBD Kabupaten Purwakarta itu terbentuk berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti oleh Perbub nomor 162 tahun 2021. Itu adalah dasar pembentukan BPBD Purwakarta. Nah, visinya yang sudah kami tuangkan ke dalam Rensra adalah terwujudnya Purwakarta aman dari bencana. Itu visinya. Kemudian untuk misinya, meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta sistem dasar penanggulangan bencana. Itu untuk misinya. Pak, lalu target di tahun 2022 ini apa Pak? Ya, mungkin target yang akan kita capai di tahun 2022 ini, yang pertama karena tadi kita berbicara baru, saya akan mencoba mentargetkan penguatan kelembagaan. Apa saja yang ada dalam ranah penguatan kelembagaan ini? Contoh, bahwa kita memiliki personil yang terbatas. Ya, jadi dengan personil yang ada, jujur kami sampaikan memang sangat terbatas, sehingga perlu ditambah. Ya. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, ya kita memang baru dengan lembaga baru ini, anggarannya pun sedikit terbatas, sehingga ke depan kita memerlukan sarana dan prasarana yang banyak. Artinya akan ada penambahan sarana dan prasarana. Nah, kemudian selanjutnya internal kami, ya semua personil saya wajibkan untuk adanya penguatan atau pengembangan koordinasi. Ya, saya contohkan karena tadi fungsi BPBD ini adalah fungsi koordinatif. Jadi saya nanti akan mengembangkan koordinasi di luar yang ada. Contoh,
saya akan mencari nomor telepon yang belum kita miliki kaitan kalau nanti terjadi bencana. Nanti akan kita laksanakan pengembangan koordinasi. Kurang lebih seperti itulah targetnya. Oke, nah Pak kan tadi juga sempat menyinggung bahwa tim ini ternyata sangat minim untuk BPBD, Betul. untuk tingkatan BPBD. Betul. Lalu kalau boleh tahu jumlahnya berapa sih Pak total keseluruhan tim? Ya, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini jumlah pegawai yang ada di kami di BPBD berjumlah 41 orang. Nah, dari 41 orang ini dapat saya rinci terdiri dari 12 orang PNS atau ASN, kemudian 33 orang THL dan 2 orang PTT. Hanya itu yang kita miliki sumber daya manusianya. Lalu bagaimana ketika misalkan terjadi bencana di waktu yang bersamaan, namun bencananya tuh cukup banyak gitu Pak, itu bagaimana cara pembagiannya? Ataukah memang ada tim lain seperti relawan tiap daerah kah atau Betul. gimana Pak? Betul. Memang itu pernah terjadi ya. Artinya dalam waktu yang sama di hari yang sama itu terjadi 4 kejadian pohon tumbang. Itu terjadi di awal Januari. Nah, dengan 4 tempat ini kami jujur sangat kebingungan. Apalagi kejadiannya itu sore menjelang malam. Nah, kami di sini memiliki personil yang sangat terbatas. Di hari yang sama itu regu yang bertugas hanya di 7 orang. Sehingga dengan 4 tempat ini kami langsung melaksanakan pemanggilan kepada orang atau personal yang sedang lepas piket, yang sedang pun kita panggil untuk tugas yang perlu tambahan. Nah, di samping itu juga kita memiliki konektivitas dengan relawan yang ada di lapangan. Kita pun minta tolong, yuk sama-sama potensi relawan yang ada, yuk sama-sama kita menanggulangi bencana yang terjadi. Kurang lebih insya Allah seperti itu. Kalau untuk total relawan di tiap daerah itu ada berapa Pak? Untuk total relawan, jujur kami secara administrasi belum mengadministrasikan secara benar. Karena tadi kami tadi masih dalam proses pendataan. Hanya asumsinya kita harapkan setiap RT atau paling tidak setiap desa ada satu relawan yang nanti akan menghubungkan wilayah dengan kami. Jadi diasumsikan kalau ada 183 desa, kita akan memiliki 183 orang relawan yang ada di wilayah minimal. Karena selebihnya di samping relawan itu kan ada potensi relawan lain yang membantu kami. Contoh misalnya dari teman-teman SAR, dari teman-teman Pramuka, atau dari teman Ormas LSM lain yang memang memiliki visi yang sama kaitan dengan penanggulangan bencana. Kurang lebih seperti itu. Nah Pak, kalau di BPBD ini ada berapa bidang atau ada berapa bagian sih Pak? Ya, sesuai dengan Perda nomor 1 dan Perbub 162 yang membidangi atau menaungi hukum BPBD, BPBD di Purwakarta itu bertipe B, bertipikal B. Ya. Jadi ada 2 tipe organisasi atau OPD BPBD di tipe A dan tipe B. Perbedaannya, kalau tipe A itu bereselon 2. Dan tipe B adalah bereselon 3. Nah, kami di sini masih bertipe B. Artinya saya bereselon 3. Di bawah saya tidak ada bidang, hanya ada 3 orang kepala seksi dan 1 sekretaris. Itu kan. Nah, bagaimana Pak kesiapan tim dan alat nih Pak di tengah cuaca ekstrim saat ini? Betul. Insya Allah dengan niat yang tulus dari semua teman-teman kami, kami akan siap untuk menghadapi segala bentuk bencana. Artinya dengan memberdayakan personal dan tim yang ada, termasuk potensi relawan yang ada di lapangan. Itu mungkin kesiapan kita. Dan alat-alat yang kita miliki pun memang dalam hitungan yang belum lengkap. Dan tadi bahwa kita nanti dalam penguatan kelembagaan ini kita akan memperbanyak alat yang kita miliki melalui pola anggaran di APBD. Terakhir Pak, himbauan untuk masyarakat. Silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini mungkin sekaligus close statement ya, Bu ya. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya bencana di masing-masing wilayah. Nah, kemudian selanjutnya apabila terjadi bencana,
di wilayah masing-masing, silahkan segera hubungi kami di call center. Saya sebutkan saja 0811440117. Seperti itu. Intinya masyarakat harus tetap waspada, kami pun akan tetap siap siaga. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya, luar biasa sekali. Insya Saya Allah. diberi kesempatan untuk berbincang langsung bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta. Amin. Semoga Bapak beserta tim sehat terus Insya Allah, dan amin. tetap siaga ya Pak ya. Amin. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang saya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta, Bapak Yudi Herdiana Suhendar. Di tengah cuaca yang cukup ekstrim, tetaplah jaga kesehatan dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.